Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan tentang biaya standar dan analisis penyimpangan. Oke, saya akan menjelaskan definisi biaya standar dan analisis penyimpangan. Biaya standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan produksi yang telah ditentukan melalui perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis penyimpangan adalah penentuan apakah biaya produksi aktual lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya standar biasanya. Selanjutnya itu selisih atau variance, perbedaan antara biaya aktual dengan biaya standar. Selisih ini dianalisis untuk menentukan keuntungan atau kerugian perusahaan dan penyebabnya. Manfaatnya membantu pimpinan dalam perencanaan dan memungkinkan perusahaan menghasilkan produk dengan biaya yang sesuai. Selanjutnya, sumber biaya standar unit, yaitu salah satunya adalah biaya bahan langsung atau direct material. Standar ini untuk biaya bahan langsung per unit produk terdiri dari standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas ditentukan oleh tim teknik dan produksi dengan mempertimbangkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk jadi dan pemborosan yang tidak dapat dihindari. Untuk standar harga ditentukan oleh departemen pembelian dengan mempertimbangkan harga beli, biaya pengangkutan, potongan tunai, dan biaya lain terkait pembelian. Sumber biaya standar unit, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu standar untuk biaya tenaga kerja langsung per unit produk terdiri dari standar kuantitas dan standar harga. Dari standar kuantitas diukur dalam jam kerja ditentukan oleh tim teknik dengan mempertimbangkan tingkat keahlian, pengalaman, dan teknologi produksi. Selanjutnya, untuk standar harga diukur dalam upah per jam ditentukan oleh tim sumber daya manusia dengan mempertimbangkan perjanjian kerja, peraturan pemerintah, dan negosiasi serikat pekerja. Standar biaya overhead pabrik atau BOP. Yang pertama itu ada biaya standar. Standar biaya overhead pabrik itu ditentukan dengan menjumlahkan biaya overhead variabel dengan biaya overhead tetap. Lalu ada anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang menunjukkan biaya yang dianggarkan untuk setiap aktivitas pada tingkat aktivitas yang berbeda. Digunakan untuk mengidentifikasi tingkat aktivitas standar. Selanjutnya ada analisis penyimpangan biaya bahan langsung. Penyebab penyimpangan terjadi karena harga bahan yang dibeli berbeda dari standar atau kuantitas bahan yang digunakan berbeda dari standar. Analisis varians biaya bahan langsung terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama, varians harga bahan langsung. Ini tuh selisih antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan dengan kuantitas aktual bahan yang dibeli. Yang kedua ada varians kuantitas bahan langsung. Ini tuh selisih antara kuantitas aktual yang digunakan dan kuantitas standar dikalikan dengan harga standar per unit bahan. Selanjutnya ada analisis penyimpangan overhead manufaktur. Varians overhead manufaktur variabel terjadi karena selisih antara tarif overhead variabel aktual dan standar. Selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Contohnya, jika biaya aktual berbeda dari biaya standar, varians dapat dihitung untuk setiap elemen biaya seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus dari materi berikut ini. Studi kasus biaya standar dan analisis penyimpangan. Di sini contohnya PT Maju Jaya memproduksi sebuah meja kayu pada periode bulan Agustus 2025 dengan biaya standar per unitnya bahan baku sebesar 12.000, tenaga kerja langsung sebesar 75.000, overhead pabrik sebesar 50.000. Untuk total biaya standar per unitnya menjadi 325.000. Aktivitas produksi, jumlah unit direncanakan sebanyak 1.000 meja. Jumlah unit yang diproduksi sesungguhnya sebanyak 1.000 meja juga.
Jadi sesungguhnya biaya bahan baku yang digunakan sebesar 210.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung sebesar 70.000 per unit, overhead pabrik sesungguhnya sebesar 55.000 per unit. Nah, untuk total penyimpangan per unitnya menjadi 10.000 dikurang 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000 yang mengakibatkan ketidakefisienan pada studi kasus berikut ini. Di sini ada tabel juga mengenai jenis biaya standar per unit, biaya sesungguhnya per unit, penyimpangan per unit, beserta keterangannya. Pada bahan baku seharga 200.000, sedangkan biaya sesungguhnya itu 210.000. Di sini ada ketidakefisienan karena selisih sebesar 10.000. Terjadi pemborosan bahan. Nah, untuk tenaga kerja langsungnya, di sini 75.000, biaya sesungguhnya sebesar 70.000. Ini mengakibatkan biaya tenaga kerja langsung efisien karena selisih 5.000, biaya sesungguhnya lebih kecil dibanding biaya standar per unitnya. Ini penggunaan tenaga kerja menjadi lebih efisien. Nah, untuk overhead pabrik sebesar 50.000 dan biaya sesungguhnya sebesar 55.000. Ini terdapat penyimpangan sebesar 5.000 yang mengakibatkan ketidakefisienan pada bahan berikut. Di overhead lebih tinggi. Kesimpulannya, meski tenaga kerja langsung lebih efisien, namun terjadi pemborosan bahan baku dan peningkatan overhead pabrik yang menyebabkan total biaya sesungguhnya menjadi lebih tinggi sebesar 10.000 per unit dibanding biaya standar. Manajemen perlu melakukan evaluasi pada pengadaan bahan baku dan pengendalian overhead agar biaya produksi bisa lebih efisien. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana biaya standar dan analisis penyimpangan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja biaya produksi di perusahaan. Setiap penyimpangan memberi informasi penting untuk pengambilan keputusan perbaikan. Kesimpulannya, biaya standar itu adalah perkiraan biaya yang ditetapkan sebelum sebagai patokan untuk produksi, mencakup bahan langsung, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Digunakan untuk perencanaan dan pengendalian agar biaya nyatanya tidak terlalu menyimpang. Analisis penyimpangan itu membandingkan biaya nyata dengan standar untuk mengidentifikasi efisiensi atau pemborosan serta menemukan penyebab selisih biaya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengendalikan biaya, merencanakan anggaran, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.